Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukran lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila radwanihi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani amma ba'd. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah untuk melanjutkan kembali pembahasan kitab Khulasatul Fawaid wal Qawaid min Syarhil Arba'in An-Nawawiyah. Yang kali ini kita masuk al-haditsu tsamin, ya, hadis yang ke-8. Nah, ini tadi menawarkan diri atau ditawarkan temannya? Siapa Mas, siapa ini? Mas Prima. Oh ya, silakan Mas Prima. Silakan baca. Nah, istamil qira'ah. إلا بحق الإسلام أي يجب عليهم بعد عصم أموالهم ودمائهم أن يأتوا بحق الإسلام. فوائد مستنبطة من الحديث الثاني الأول دليل على أنه يجب على ولي الأمر أن يقاتل الناس حتى يدخلوا في الإسلام، وهذا الوجوب متعلق بالاستطاعة، وهذا الحديث من أدلة فرضية الجهاد في سبيل الله. Itu idhafah ya, adillah fardiyah itu ya. الثاني وجوب الشهادتين وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن من أتى بها فقد حفظ دمه وماله، ومن لم يأتي بها بالشهادتين والصلاة والزكاة حلال الدم والمال. الثالث حساب الخلق على الله تعالى والداعي عليه التبليغ فقط. قواعد مستنبطة من الحديث الثاني قاعدة للداعية التكليف بالبلاغ لا بالنتائج والحساب، يعني أهم شيء يبلغهم، أما النتائج هل استجابوا أم لا ليس عليه وحساب مع الله. Sudah ya. Naam. Al-haditsu tsamin, hadis yang ke-8 adalah hadis Ani bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu, ya, aku diperintah. Ai di sini bisa dilihat di lughatul hadis itu ya, di tabel itu. Ai amarani Allahu jalla wa ala, yaitu maksudnya adalah Allah jalla wa ala memerintahkan kepadaku. Aku diperintah, maksudnya Allah yang memerintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. An uqatilan nas, untuk memerangi manusia, ya.
Jadi memerangi manusia ini bisa dengan jihad ya, jihad fisabilillah ya, bisa dengan qital ya, qital dalam arti peperangan, jihad ya. Jihad atau juga bisa dengan dakwah. Agak sulit saya nulis di atas kaca ini. Jihad dan dakwah ya. Dan dakwah ini lebih dikedepankan sebelum terjadinya adanya peperangan yang disebut dengan jihad fisabilillah. Jadi menyerukan manusia kepada syahadat ini ya, mengajak manusia untuk masuk ke dalam Islam, menegakkan sholat, menunaikan zakat. Tapi kalau seandainya mereka ini menolak ya dan bahkan melawan, maka ada yang disebut dengan jihad fisabilillah, dengan memerangi secara senjata fisik. Kalau ada manusia yang mereka tidak menerima agama Islam ini, tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, tidak menegakkan sholat dan tidak menunaikan zakat, namun dia membayar jizyah, ya, membayar jizyah, istilahnya atau bahasa yang sering digunakan itu jizyah itu upeti semacam itu ya, upeti ya, untuk menunjukkan adanya keinginan untuk berdamai dengan penguasa kaum muslimin, maka tidak diperkenankan ya kaum muslimin untuk menumpahkan darahnya, ya, menumpahkan darah orang-orang ini ya, karena mereka telah membayar jizyah dan menampakkan kehinaan di hadapan kaum muslimin dan penguasanya. Kemudian ya Nabi mengatakan umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan syahadat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya selain Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Wa yuqimus shalah, dan mereka menegakkan salat, wa yu'tuz zakah, dan mereka menunaikan zakat. Nah, hadis inilah yang juga digunakan dasar oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu untuk memerangi segolongan manusia yang mereka tidak mau membayar zakat. Ya, diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berdasarkan hadis ini. Fa idza fa'alu dzalik, maka jika mereka mengerjakan itu semuanya, bersyahadat, menegakkan salat dan menunaikan zakat, asamu minni dima'ahum, mereka terjaga dariku darah mereka, wa amwalahum, dan harta mereka, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Yang dimaksud dengan hak Islam disebutkan di sini ya, ay yajibu alaihim ba'da ya ismi amwalihim wa dima'ihim an ya'tu bihaqqil Islam, yaitu wajib atas mereka setelah ya terjaganya harta dan darah mereka untuk an ya'tu bihaqqil Islam, untuk didatangkan dengan hak Islam. Maksudnya hak Islam di sini adalah yang ketentuannya ditentukan oleh Islam. Jadi terjaga dariku darah dan harta mereka, maksudnya tidak diperbolehkan ditumpahkan darah dan diambil harta mereka secara zalim, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam, dengan apa? Ketentuan aturan syariat. Seperti misalnya ya, mungkin di antara mereka ada yang melakukan suatu tindakan yang mewajibkan seorang hakim itu untuk mengambil paksa sebagian hartanya. Ya, misalnya dalam hal ini adalah seorang yang berhutang, misalnya dia berhutang kepada pihak yang lain, kemudian pihak piutang ya setelah memberikan tempo dan jatuh tempo tidak kemudian terbayarkan hutangnya ya, sedangkan pihak piutang memandang bahwa pihak yang menghutang ini bukan termasuk orang yang tidak mampu di dalam membayar, sedangkan pihak piutang tidak mampu untuk meminta ya hutangnya tersebut, maka misalnya dia dilaporkan kepada hukumah ya, dilaporkan kepada hakim, dan hakim memutuskan untuk mengambil sebagian harta orang yang berhutang itu
ya senilai dengan hutang yang dia miliki kepada pihak piutang. Itu mengambil harta tanpa keridhaan orang yang memiliki hutang kan gitu ya. Tapi di situ ada hakul Islamnya, ada tuntutan di dalam Islam untuk diambil secara paksa. Ya. Nah ini adalah salah satu contoh ya, salah satu contoh. Atau juga mengenai darah, misalnya ya seorang Muslim yang sudah bersyahadat, menegakkan sholat, menunaikan zakat, dia membunuh Muslim yang lain tanpa hak. Nah, maka tentu ya di dalam hakul Islam, syariat Islam itu darah orang tersebut boleh ditumpahkan demi untuk menegakkan hukum qisas. Nah itu maknanya bihaqil Islam. Sedangkan wahisabuhum 'ala Allah taala, sedangkan hisab mereka itu ya adalah diserahkan kepada Allah taala. Ya, jadi kenapa kok hisab mengenai kondisi orang itu termasuk layak diampunikah ataukah layak untuk disiksakah atau layak untuk mendapatkan surga tanpa disiksa dan seterusnya, ini semuanya diserahkan kepada Allah karena manusia itu ya dituntut atau syariat hanya menuntut kepada kaum muslimin di dalam menentukan suatu hukum kepada seseorang itu berdasarkan kondisi zahirnya. Sedangkan ya hisab yang nanti akan dilakukan oleh Allah karena Allah itu memiliki pengetahuan kepada tiap-tiap hambanya itu lahir maupun batin, maka Allah tentu yang paling berhak untuk menghisab mereka dalam semua ya dimensi tersebut, secara lahirnya maupun secara zahirnya, secara batinnya. Ya. Sedangkan kalau kita selaku manusia, sesama manusia hanya menghukumi secara zahirnya saja. Nah, kemudian fawaid mustanbatatun minal hadits tsamin, faedah-faedah yang bisa diambil dari hadis yang ke-8. Yang pertama adalah dalilun ala annahu yajibu ala waliyil amri an yuqatilan nas hatta yadkhulu fil Islam. Hadis ini merupakan dalil bahwasannya wajib bagi waliul amri ya, penguasa muslim untuk memerangi manusia sampai mereka masuk ke dalam Islam. Ya, sekali lagi memerangi di sini tidak mengedepankan peperangan yang bersifat mengangkat senjata atau jihad fisabilillah dalam arti berperang. Tapi sebelumnya harus didahului dengan dakwah dan penegakan hujjah. Ya. Penegakan hujjah. Wa hadzal wujub muta'alliqun bil istita'ah. Nah ini, dan kewajiban memerangi ini itu bergantung dengan kemampuan. Ya, misalnya suatu negara Islam itu tidak memiliki kemampuan karena kelemahan militer atau kekuatan finansial dan semacamnya dari berbagai macam hal untuk mewujudkan jihad dalam makna qital ini, ya, jihad yang bersifat ofensif gitu ya, jihad yang bersifat futuhat, ya, membuka negeri-negeri yang dikuasai oleh orang-orang kafir ini, itu belum memiliki kemampuan, maka tidak ada kewajiban bagi penguasa kaum muslimin untuk melakukan futuhat. Ya. Atau misalnya adanya ikatan-ikatan perjanjian seperti di masa sekarang ini ada ikatan perjanjian secara internasional. Ada namanya PBB yang membuat kemudian adanya perjanjian-perjanjian bagi tiap-tiap negara itu wajib untuk tidak memerangi satu dengan yang lain. Ya, meskipun pada akhirnya ada beberapa negara-negara yang memiliki keistimewaan di perjanjian tersebut yang bisa melakukan apa saja yang mereka inginkan. Tapi secara umum ya telah diadakan perjanjian ya masing-masing negara untuk tidak saling menyerang, untuk tidak saling memusuhi, memerangi dan semacamnya, menumpahkan darah dan semacamnya. Nah, maka wajib ya kaum muslimin itu memenuhi perjanjian-perjanjian ini. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud ya. Wahai orang beriman, penuhilah akad-akad yang kalian buat. Ya, penuhilah janji-janji yang kalian buat.
Oleh karena itu ketika Nabi SAW ya melakukan perjanjian Hudaibiyah itu kan, yang isi perjanjian itu kalau secara zahir tampak banyak memberikan kerugian bagi kaum muslimin ya. Akan tetapi ketika perjanjian itu dibuat dan Rasulullah menandatangani ya dengan menyetempel itu ya, menyetempel surat perjanjian tersebut, maka wajib untuk menjunjung tinggi perjanjian ini ya. Makanya kemudian terjadinya Fathu Mekah itu kan setelah perjanjian Hudaibiyah itu dikhianati oleh pihak orang-orang musyrikin, bukan dari pihak kaum muslimin. Termasuk juga pengusiran bangsa Yahudi, Bani Quraidah, Bani Qainuqa dan seterusnya, itu pengusiran dan penyerangan kepada mereka. Itu kan penyebabnya karena mereka merusak perjanjian, merusak perdamaian yang telah dibuat antara kaum muslimin dengan mereka, yang sering disebut dengan Piagam Madinah itu ya. Itu kan mereka duluan yang melakukan pembatalan janji, pembatalan perjanjian itu ya, sehingga terjadilah peperangan kepada mereka. Wa hadzal hadits min adillati fardhiyatil jihad fi sabilillah. Hadis ini termasuk dalil-dalil yang menunjukkan kewajiban jihad fi sabilillah. Jadi jihad itu ada dua ya, jihad yang bersifat difa sama jihad yang bersifat tolab. Jihad difa, jihad tolab. Kalau jihad difa itu maknanya apa? Jihad yang bersifat defensif. Apa defensif? Mempertahankan. Kalau tolab itu ofensif. Gimana tulisan ofensif itu? F-nya double ya? Maklum bahasa Inggrisnya nggak bagus. Jihad difa ini adalah jika negeri kaum muslimin atau kaum muslimin itu diserang oleh musuh, maka wajib bagi kaum muslimin yang tinggal di negeri tersebut untuk melawan. Ya, seperti kaum muslimin di Palestina sekarang ini, mereka terjajah, itu mereka memiliki kesempatan melakukan jihad yang disebut jihad difa ini, defensif. Ya, jihad defensif. Sedangkan jihad tolab ini, ofensif ini wajib di belakang waliul amri. Tidak boleh ya ada jamaah jihad sendiri begitu ya, kemudian melakukan jihad ofensif, menyerang negeri ya, kafir misalnya. Ini wajib apa? Wajib adanya pemimpin kaum muslimin, adanya waliul amri yang memimpin atau memberikan instruksi untuk melakukan jihad ini. Adapun jihad defensif ini selama diserang ya, dijajah atau semacamnya ya, menyerang, melawan sebagai bentuk apa? Pembelaan diri. Ini tidak harus menunggu waliul amri ini, defensif ini. Kalau memang diserang ya kita serang balik gitu ya. Kita lawan balik. Dan jihad defensif ini ya, itu kewajiban berjihadnya itu yang paling wajib untuk berjihad adalah kaum muslimin di suatu tempat yang diserang oleh musuh. Misalnya tempatnya di sini ya, tempatnya ini sekian gitu, ini yang diserang musuh, maka kaum muslimin yang ada di sini ini berkewajiban untuk jihad difa, untuk membela diri dan kehormatannya gitu ya, dan hartanya serta agamanya. Nah, kalau semisal muslim yang di sini ini kemudian mengalami kekalahan, kelemahan, maka nanti akan melebar, lebih melebar lagi. Muslim yang terdekat dengan muslim yang diserang ini berkewajiban untuk melakukan jihad. Nah, terus seperti itu sampai melebar gitu ya, melebar. Itu keadaan jihad difa. Kalau jihad tolab itu dia sifatnya menyerang, dan itu atas pertimbangan waliul amri, pemimpin kaum muslimin. Ya, dipertimbangkan dari sisi istitoahnya, kemampuannya, dipertimbangkan dari adanya perjanjian atau tidak adanya perjanjian, dan macam-macam ya, banyak unsur yang
dipertimbangkan di dalam jihad thalab ini. Nah, kemudian yang kedua wujubus syahadataini wa iqamatis shalah. Ini gimana ngapusnya Mas ini? Mana penghapusnya? Oh ini ya. Ini nggak tahu nanti dikira gambar mata sapi. Telur mata sapi. Nomor 2 wujub syahadataini wa iqamatis shalah wa ita'iz zakah wa anna man ata biha faqad hafidha damahu wa malahu wa man lam ya'ti biha bi syahadataini wa salati wa zakah halalud dam wal mal. Jadi wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat, menegakkan salat dan menunaikan zakat, dan bahwasanya siapa yang mendatangkan semua itu maka sungguh dia telah terjaga darah dan hartanya. Dan siapa yang tidak mendatangkan itu, yaitu tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, tidak menegakkan salat dan tidak menunaikan zakat, maka halal darah dan hartanya. Nah, halal darah dan hartanya ini pada konteks peperangan ya. Peperangan ya. Peperangan, dalam peperangan. Bukan tiba-tiba Anda datang ke rumah orang kafir langsung Anda ambil semua hartanya kemudian Anda bunuh orang kafir. Tidak begitu. Karena orang kafir itu kan macam-macam ya. Ada tingkatannya, ada kafir zimmi itu ya. Kemudian ada musta'min. Kemudian ada lagi kafir sebelum harbi ya kafir mu'ahad ya. Kemudian baru kafir harbi. Nah, yang halal darah dan hartanya ini kafir harbi ini. Adapun yang 3 ini tidak diperbolehkan untuk menumpahkan darah dan mengambil hartanya secara zalim. Kafir dhimmi adalah orang-orang kafir yang tinggal berdampingan bersama kaum muslimin di negeri yang sama dan membayar jizyah ya kepada penguasa kaum muslimin, kemudian mereka tidak melakukan ya perbuatan-perbuatan yang istilahnya itu melawan kaum muslimin, mengusir kaum muslimin dari rumah mereka. Itu tidak dilakukan oleh kafir dhimmi ini. Maka kafir dhimmi ini ya wajib dijaga harta dan darahnya. Kemudian musta'min itu orang yang minta diberi keamanan. Ya, orang yang minta untuk diberi keamanan. Misalnya saya punya kawan ini ya, misalnya Indonesia ini lagi perang dengan negara kafir yang lain. Ini contoh saja misalnya ya, negara Islam perang dengan mana yang paling dekat, Australia misalnya negara kafir Australia misalnya. Tapi ada orang di Australia itu yang dia bukan tentara, dia bukan orang yang berperang gitu ya. Dia itu kenal dengan saya, orang Indonesia. Nah, dia ingin mendapat suaka keamanan ketika datang ke Indonesia melalui saya. Nah, maka saya berikan suaka keamanan. Saya menjamin bahwa fulan yang datang dari Australia itu dia tidak datang dalam rangka untuk menjadi mata-mata atau mendukung peperangan ya dari pihak musuh. Tapi semata-mata misalnya dia datang ke sini untuk urusan bisnisnya kah, atau urusan yang lain yang penting yang tidak ada sangkut pautnya dengan peperangan. Dan saya memberikan jaminan kepada dia untuk mendapat penjagaan keamanan. Nah, maka pemberian jaminan keamanan yang saya berikan kepada orang ini itu wajib dihormati oleh sekian ratus juta kaum muslimin di negeri Indonesia. Ya, tidak diperbolehkan untuk ditumpahkan darahnya kecuali kalau memang terbukti orang ini pada akhirnya melakukan tindakan spionase dan semacamnya gitu ya, yang erat kaitannya dengan kondisi peperangan. Ya. Kalau mu'ahad itu antar negara yang melakukan perjanjian damai, tidak saling memerangi, seperti dilakukan Rasulullah dengan 3 klan besar kala itu Yahudi ya, Bani Quraidah, Bani Qainuqa dan Bani Nadir. Ya, mereka semuanya hidup berdampingan bersama Nabi dan kaum muslimin di kota Madinah, dan ada perjanjian agar supaya mereka tidak saling memerangi, ya, menjaga perdamaian. Dan kalau
mereka diperangi atau sebagian mereka diperangi, maka sebagian yang lain wajib untuk memberikan bantuan. Tapi ternyata apa? Dalam perjalanannya orang-orang Yahudi melakukan pengkhianatan dalam hal ini, sehingga mereka diperangi. Tapi kalau seandainya mereka tidak melakukan pengkhianatan, maka akan tetap terjaga. Perjanjian itu akan tetap terjaga dan tidak akan terjadi peperangan di antara kedua belah pihak. Kemudian yang terakhir, kafir harbi. Inilah kafir yang dibolehkan untuk diambil darah dan hartanya, yaitu dalam konteks peperangan, ya. Oleh karena itu ketika kaum muslimin misalnya mendapatkan kemenangan dalam peperangan itu kan ada namanya ghanimah, ya kan, harta rampasan perang. Dan ketika di dalam perang tentu dibolehkan untuk membunuh musuh kan lah itu kan. Nah, itu menunjukkan apa? Halal darah dan hartanya. Kemudian yang ketiga, hisabul khalqi 'ala Allah taala wa da'i 'alaihi tabligh faqat. Jadi menghisab makhluk itu kewajiban Allah atau diserahkan urusannya kepada Allah. Karena Allah lah yang paling layak dan paling mampu untuk melakukan hisab ini. Sedangkan kita tidak mungkin, ya, tidak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah menilai atau menghukumi seseorang itu berdasarkan zahir yang ditampakkannya. Sedangkan da'i wa da'i alaihi at-tabligh faqat. Sedangkan da'i, orang yang mengajak makhluk ini kepada Allah, itu hanya mampu untuk memberikan dakwahnya saja, menyampaikan saja gitu. Tidak ada kemampuan untuk melakukan hisab. Kemudian qawaid mustanbatatun min al-hadits tsamin. Ya, kaidah yang diambil dari hadis ke-8. Qaidatun lid-da'iyah. Kaidah untuk dai, ya, kaidah untuk dai. Orang yang menyerukan, ya, menyeru manusia kepada kebenaran atau mengajak mereka kepada kebenaran, yaitu at-taklifu bil balagh la bin nata'ij wal hisab. Jadi yang dibebankan, yang ditugaskan, yang diwajibkan kepada seorang dai itu adalah al-balagh, menyampaikan apa yang menjadi amanah untuk disampaikan kepada umat. La bin nata'ij wal hisab, tidak ada, ya, beban bagi seorang dai itu untuk memastikan hasil dari dakwahnya, memastikan bahwa apa yang diserukannya itu pasti diterima manusia. Itu tidak mungkin gitu ya, tidak mungkin. Ini sesuatu yang dibebankan, ya, yang tidak mungkin untuk bisa dipikul, ya, kalau itu yang terjadi. Termasuk juga hisab, ya, hisab di sini karena hisab itu kan perhitungan amal yang pada akhirnya menghasilkan pembalasan atas tiap-tiap amal. Nah ini kan nggak mungkin manusia bisa mengerjakannya, ya, sehingga dua hal ini tentu tidak dibebankan kepada seorang dai. Jadi ketika Rasulullah SAW berdakwah kan itu ya, berdakwah, Allah tidak tuntut Rasulullah kamu harus, ya, memenuhi targetku, ya, misal gitu ya. Target kamu berdakwah ini kamu harus sukses bisa membuat semua orang Arab di Jazirah Arabia itu masuk Islam di umur dakwahmu sekitar 10 tahun misal begitu. Itu tidak ada seperti ini. Target-target seperti ini tidak ada. Kenapa? Karena memang ini sesuatu yang tidak mungkin untuk bisa dipikul dan dilaksanakan oleh para duat. Namun dia dituntut hanya untuk menyampaikan apa yang dia ketahui. Ya'ni ahammu syai'in yuballighuhum. Ya, jadi perkara yang paling penting bagi seorang dai itu adalah menyampaikan dakwah ini kepada mereka. Aman nata'ij hal istajabu amla laisa alaihi. Adapun diterima, ya, nasihat atau dakwahnya tersebut oleh manusia atau tidak diterima, itu hisab mereka yang menerima maupun yang tidak menerima itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hisabnya nanti ada ketentuannya. Jadi seorang dai tidak dituntut untuk apa? Menjadikan mad'unya itu menerima dakwahnya. Tidak ada kewajiban bagi seorang dai untuk menjadikan mad'unya itu menerima
seruan dakwahnya. Nah, sekarang kita masuk al-haditsut tasi'. Silakan dibaca lagi. Haditsut tasi'. ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري. سورة الحديث الكلمة فاجتنبوه معناها أي ابتعدوا عنه كثرة مسائلهم أي أسئلتهم كثيرة اختلافهم على أنبيائهم أي Itu keliru itu. Alifnya itu harusnya dia. Isyanuhum. عصيانهم لهم وجدالهم فيما جاءوا به. فوائد مستنبطة من الحديث التاسع. الأول وجوب الكف عما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. الثاني وجوب الإتيان بما أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما دام مستطيعا عليه. الثالث مخالفة ما جاء به الأنبياء سبب من أسباب الهلاك. Itu mukhalafatu ya. Mukhalafatu ma ja'a bihil anbiya sababun min asbabil halak. الرابع كثرة الأسئلة المذمومة سبب من أسباب الاختلاف والهلاك مثل السؤال عما سكت عنه الشرع ولم يبينه. Walam yubayyinhu. Ya, terus. قواعد مستنبطة من الحديث التاسع. الأول قاعدة فقهية الأصل في النهي التحريم ما لم يأتي صارف يصرفه. مثل قال تعالى ولا تقربوا الزنا فالزنا محرم لأن هذا النهي ولا يوجد دليل يجيز الزنا. مثال آخر نهى النبي عن الشرب قائما لكن النبي شرب قائما فانتقل من التحريم إلى الكراهة. الثاني قاعدة فقهية الأصل في الأمر الوجوب ما لم يأتي صارف يصرفه. مثل وأقيم الصلاة فأداؤها واجب. مثال آخر السترة للمصلي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم لكن النبي صلى على غير سترة فانصرف الأمر للاستقبال. Ini sutrah itu ya. Sutrah. فانصرف الأمر للاستقبال. الثالث الواجبات تسقط بالعجز. نأخذ هذه القاعدة من قوله صلى الله عليه وسلم فأتوا منه ما استطعتم. مثال القيام بالصلاة لكن يسقط عند العجز. الرابع الميسور. Iya, al-maisuru. الميسور لا يسقط بالمعسور. نأخذها من قوله صلى الله عليه وسلم ما استطعتم. مثال الشخص الذي لا يستطيع القيام نقول يسقط عنك القيام لكن السجود والركوع لا يسقط. Iya. Mas, afwan.
Antum puter aja kipasannya. Mungkin yang lain panasan. Nah, hadis ke-9 ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yaitu Abdurrahman bin Sakhr. Nama asli beliau Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi, dari Bani Daus ya. Qala, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manahaitukum anhu fajtanibuhu." Tidaklah ya apa yang aku larang kalian darinya, fajtanibuhu, maka hendaklah kalian menjauhkan diri darinya. Wa ma amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum, dan apa yang aku perintahkan kepada kalian terhadapnya, maka hendaklah kalian menjalankannya sesuai dengan kemampuan kalian. Fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum, karena sesungguhnya orang-orang yang telah binasa dari sebelum kalian, kathratu masailihim, jadi membinasakan mereka itu adalah banyaknya pertanyaan mereka, wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, dan perselisihan mereka kepada para nabi mereka. Jadi disebutkan di sini ya, fajtanibu ay ibta'idu anhu, yaitu jauhkanlah diri kalian darinya. Kathratu masailihim, banyak masalah mereka, maksudnya ai as'ilatihim katsira, as'ilatuhum katsira, jadi banyak bertanya. Ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, ya, mereka menyelisih para nabi mereka. Ai isyanihim lahum wajidaluhum fima ja'u bihi, ya, isyanuhum lahum wajidaluhum fima ja'u bihi, yaitu penjagaan kepada mereka sebentar. Apa ini ya? Iya, isyanuhum ya, maksiat mereka kepada para nabi, dan jidal mereka berbantah-bantahan mereka kepada para nabi di dalam apa yang datang dalam apa yang datang dengannya, dengan ya yang dibawa oleh para nabi ini. Jadi ini sifatnya umat sebelum kalian. Siapa umat sebelum kalian? Bani Israel. Ya, Bani Israel itu penyimpangannya dua ini. Mereka banyak bertanya bukan dengan tujuan untuk mengamalkan ya. Justru banyak bertanya ini mereka menginginkan supaya tidak terjadi apa yang diperintahkan. Seperti contoh di dalam Quran surah Al-Baqarah, Allah menceritakan tentang yang dilakukan oleh orang-orang Bani Israel tentang Baqarah, tentang apa? Sapi betina. Ya, Nabi Musa dengan perintah Allah memerintahkan kepada Bani Israel untuk mendatangkan seekor sapi betina. Kemudian ya, mereka menanyakan sapi yang bagaimana ya. Sapinya bagaimana? Nah, itu. Akhirnya apa yang terjadi? Allah perintahkan Nabi Musa untuk menyebutkan ciri-ciri sapi itu ya, terus menerus, karena pertanyaan terus disampaikan dan terus menerus dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala ya, sampai Nabi Musa diperintahkan untuk menyampaikan bahwa sapi betina itu adalah sapi yang berwarna kuning keemasan, yang tidak pernah digunakan untuk membajak sawah, dan tasurun nadhirin, warna kulit sapi tersebut sangat menyenangkan bagi orang yang melihatnya. Ya, ternyata kalau kita baca dalam kisah Israiliyat itu kan, bahwa sapi itu dimiliki kalau tidak salah oleh anak yatim kan itu ya, yang kemudian dibeli dengan harga yang sangat mahal. Ya, singkat cerita ya, Allah katakan mereka itu hampir tidak mengerjakan perintah Allah itu dengan terlalu banyak
bertanya. Jadi maksudnya terlalu banyak bertanya itu supaya tidak mengamalkan perintah itu, maksudnya gini. Kalau ditanyakan terus-menerus, nanti pada akhirnya ya sudahlah, kalau memang ya kesulitan untuk mendapatinya atau apa istilahnya terus-menerus ditanya, nanti lama-lama perintah itu sudah tidak lagi diperintahkan. Nah begitu. Saya teringat dulu itu saya punya kawan, beliau waktu itu naik motor berboncengan dengan saya. Dia kemudian menyeberang langsung, ya itu dilarang, ada tandanya harus putar balik dulu terus baru nyebrang. Itu dia langsung menyeberang begitu, maka langsung diberhentikan sama polisinya. Nah, karena dia yang nyetir, dia yang punya motor, saya disuruh nunggu. Ente tunggu di luar aja. Ini biar saya yang tangani. Ini masuk ketemu polisi di dalam. Intinya itu kawan saya itu bilang, sudahlah Pak, saya nggak tahu Pak. Pokoknya begitu terus ya. Akhirnya apa? Karena terus bersikeras untuk ngeyel, dan sedangkan polisinya kan nggak memungkinkan untuk ngomong kamu harus bayar gini kan, enggak kan, bahasa seperti itu kan dihindari oleh polisi. Tapi teman saya ini pura-pura kayak nggak tahu aja gitu ya, mau ngomong nggak tahu, saya nggak tahu Pak, bener nggak tahu gini. Cukup lama sampai akhirnya kok polisi satu di dalam pos ini kok kayaknya kok lama nggak keluar gitu. Ada kawannya di warung itu samping pos itu. Akhirnya datanglah temennya ini terus ngomong, yo sana pergi sana. Akhirnya lolos sudah. Nggak disuruh bayar, ya gak ditilang akhirnya. Jadi, nah mungkin seperti itu ya keinginan mereka ketika ada perintah dari Allah. Karena adanya sebagian orang Bani Israel ini ingin menutup kasus itu kan gitu ya, supaya tidak ketahuan. Kan itu ceritanya kan ada seseorang, dia punya keponakan, dia orang kaya di Bani Israel ini, dia punya keponakan, dia nggak punya anak. Ketika ini dia pingin si keponakan ini pingin mendapatkan harta yang dimiliki oleh pamannya tersebut, tapi pamannya nggak mati-mati, sehingga harta warisannya nggak segera turun ke dia. Nah, maka karena tidak sabar, dia akhirnya dibunuh, pamannya ini yang sudah tua ini. Nah, jenazahnya diletakkan di depan pintu rumah ya sesama Bani Israel, tapi di kampung yang berbeda. Bani Israel jumlahnya banyak, ya, seperti satu bangsa sendiri kan ini. Diletakkan di depan rumah orang lain. Nah, ketika itu ditemukan ada jenazah di depan rumahnya. Nah, si keponakan yang membunuh ini menuduh bahwa si pemilik rumah itulah yang membunuhnya karena jenazahnya ditemukan di rumahnya. Nah, akhirnya yang ini nggak terima sampai terjadi ribut. Akhirnya ada orang yang bijaksana di tengah mereka, ya sudah, kita kembalikan kepada Nabi Musa. Kita lu punya Nabi di tengah-tengah kita. Ayo kita bawa masalah ini kepada Nabi Musa. Nah, ketika disampaikan kepada Nabi Musa, Allah berfirman kepada Nabi Musa, mereka diperintahkan untuk menghadirkan sapi betina. Awalnya mereka mengatakan, atattakhiduna huzwa. Wahai Musa, apakah kamu menjadikan kami ini permainanmu gitu. Wong kita ini minta keadilan, minta keputusanmu, kok tiba-tiba disuruh bawa sapi betina. Kan orang nyambung kan gitu ya. Logikanya memang tidak nyambung, tapi ini kan Nabi gitu ya. Allah yang perintah gitu. Dan di situ tentu juga ada ujian bagi mereka. Ya. Apakah mereka mau memenuhi perintah Allah ini, ataukah mereka membenturkan perintah Allah ini dengan hawa nafsu dan logikanya semata. Nah, singkat cerita ketika Nabi Musa bersikeras menyampaikan bahwa ini adalah perintah dari Allah, wajib kalian hadirkan. Nah, maka golongan yang membunuh ini, yang keponakannya ini, itu mulai berusaha untuk ngeles dari perintah itu dengan banyak bertanya. Kayak apa sih Musa? Gini. Saya nggak ngerti. Coba terangkan. Harapannya supaya apa? Dibebaskan dari perintah tersebut. Tapi justru sama Allah dipersulit sebagai azab buat dia kan gitu. Sampai akhirnya kemudian ya mencari sapi yang bisa dibilang sangat langka katanya. Sapi yang memiliki kulit yang berwarna kuning keemasan, yang
tidak pernah digunakan untuk membajak sawah. Dan orang kalau melihat sapi itu warnanya yang cerah, kekuning-kuningan itu, keemasan itu membuat orang itu senang melihatnya. Dan akhirnya ditemukan dengan harga yang fantastis. Akhirnya tetap dibeli demi untuk memenuhi perintah Allah. Akhirnya disembelih, sebagian tubuh sapi itu dipukulkan kepada jenazah itu, tiba-tiba dengan izin Allah jenazah itu hidup dan menunjuk siapa yang membunuhnya, ternyata si keponakannya itu. Ini kisah singkatnya seperti ini. Jadi kathratu masailihim, banyak bertanya. Yang dimaksud banyak bertanya ini adalah demi untuk menolak perintah. Ya. Jadi bukan banyak bertanya itu memang dengan tujuan untuk mendapatkan keterangan yang seterang-terangnya, mendapatkan keterangan sejelas-jelasnya untuk bisa diamalkan sebaik-baiknya, enggak. Tapi pertanyaan-pertanyaan yang diberikan ini adalah demi untuk menjauhkan diri mereka dari perintah-perintah itu. Ya. Makanya kemudian ditambahkan di situ waqtilafuhum ala anbiyaihim, perselisihan mereka kepada para nabi mereka. Nah, banyak bertanya kepada para nabi dan menyelisih nabi kan berarti banyak pertanyaannya kan bukan banyak bertanya untuk cari ilmu, untuk cari keterangan lebih luas, enggak. Karena ujung-ujungnya mereka akan menyelisihi nabi-nabi mereka. Nah, jelas pertanyaan yang banyak itu dengan tujuan untuk menolak petunjuk dari para nabi ini. Dan ya, bentuk menyelisih orang-orang Bani Israel kepada nabi-nabi mereka ini banyak, sampai pada puncaknya adalah mereka membunuh para nabi-nabi mereka. Ya, digambarkan dalam tafsir Ibnu Katsir itu kalau ketika mereka itu membunuh para nabi di waktu pagi, di waktu sore itu mereka bikin semacam bazar, pasar-pasar yang dihadiri oleh banyak orang ya, yang kemudian mendatangkan kebahagiaan. Bayangkan ya, para nabi mereka dibunuh di pagi hari, di sore hari melakukan semacam pesta. Makanya jangan heran kalau orang-orang Israel ini ayah nanti itu apa? Membunuhi orang-orang Palestina, kaum muslimin Palestina. Ya. Dengan tega mereka membunuh tidak hanya musuh-musuh di dalam peperangan ya, tapi juga ya warga sipil, anak-anak, wanita dan seterusnya. Mereka tega untuk melakukan hal itu karena mereka tega juga membunuh para nabi mereka. Nah, di sini ya faedah yang bisa kita ambil, wujubul kaffi amma naha anhu Nabi alaihi salatu wassalam. Wajibnya menahan diri dari segala apa yang menjadi yang dilarang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi apa yang dilarang Nabi itu wajib bagi kita untuk menahan diri supaya tidak menjerumuskan diri ke dalamnya. Jadi sikap terbaik seorang mukmin itu ketika dia mendapatkan larangan, maka tidak perlu dia menanyakan ini larangan bersifat makruh atau ini larangan bersifat haram. Kecuali jika kita dengan tujuan untuk menuntut ilmu, untuk belajar dan pada akhirnya akan memberikan manfaat ilmu kepada yang lain. Tapi kalau untuk bersikap menjauhkan diri dari larangan, tidak perlu kita bertanya ini larangan bersifat makruh atau bersifat haram. Karena kalau kita menanyakan hal seperti ini, maka nanti kita akan membedakan. Ya. Oh, kalau makruh masih terbilang tidak masalah. Nah gitu. Akhirnya kita lakukan. Padahal makruh itu bisa saja mengantarkan kita kepada yang haram. Ya, jadi kalau untuk bersikap tidak perlu kita memilah ini yang haram, ini yang makruh. Tetap kita berusaha untuk meninggalkan keduanya. Termasuk juga dalam hal perintah. Apa yang diperintahkan Nabi, kalau untuk kita mensikapi dalam hal ini mengamalkannya, tidak usah tanya ini yang wajib apa yang sunnah perintahnya. Tapi kalau tujuannya untuk ilmu, atau ketika seseorang mungkin terjerumus dalam suatu kesalahan atau meninggalkan suatu perintah itu, baru ditanyakan yang saya lakukan dari larangan ini, larangan yang bersifat makruh atau larangan yang bersifat haram. Untuk apa? Untuk bersikap yang tepat di dalam hal tersebut. Kalau sifatnya makruh ya berarti tidak perlu taubat, kan gitu ya.
Tapi dia akan berusaha di waktu yang akan datang untuk tidak melakukan perbuatan yang makruh. Karena kalau perbuatan yang makruh itu ditinggalkan, maka dia dapat pahala. Tapi kalau dia lakukan tidak berdosa. Sehingga tentu ini sebuah kerugian bagi dia kalau seandainya dia ulang lagi di masa yang akan datang, dia tidak mendapatkan pahala di dalam meninggalkan perkara makruh ini. Termasuk juga perintah tadi. Kalau Nabi memerintahkan sesuatu, ya, selayaknya untuk tidak perlu kita menanyakan ini perintah wajib atau perintah sunnah dalam hal sikap kita mengamalkannya. Tapi kalau kita menuntut ilmu, nah wajib bagi kita untuk menanyakan ini wajib atau sunnah, supaya nanti umat bisa mendapat manfaat dari ilmu yang kita pelajari. Terus yang kedua, kalau misalnya ya untuk kita menyikapi itu, untuk mengamalkannya, ya setelah kita luput misalnya tidak mengamalkan perintah Rasul SAW tersebut, kemudian kita bertanya tentang status hukumnya, ya maka ini benar. Kenapa? Karena bisa jadi yang dia tinggalkan adalah perintah wajib, sehingga yang harus dia lakukan, dia harus melakukan kafarat untuk memenuhi yang wajib yang dia tinggalkan, sekaligus dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tapi kalau misalnya perintah itu bersifat anjuran sunnah, maka dia pun ya tidak merasa melakukan suatu pelanggaran, ya, karena dia meninggalkan yang sunnah. Kemudian yang kedua, wujubul ityani bima amara bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam madama mustati'an alaih. Wajib untuk menjalankan apa yang menjadi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam selama hal itu dimampui olehnya, ya, dia mampu mengerjakannya. Maksudnya mampu itu, istita'ah itu, mampu itu maksudnya adalah ya dilaksanakan semaksimal mungkin. Itu namanya istita'ah, kemampuan. Karena kalau orang itu misalnya sampai pada titik maksimalnya itu sudah tidak lagi bisa dikerjakan, berarti itu tidak mampu gitu. Dia tidak mampu. Ya. Misalnya kalau ada orang itu dia sebetulnya sakitnya ringan gitu ya. Seandainya dia sholat 5 waktu atau sholat sholat wajibnya itu dia berdiri, itu tidak membuat dia itu semakin sakit gitu. Cuman dia hanya sekedar merasa khawatir saja atau menganggap kalau sudah sakit bolehlah rukhsah keringanan untuk sholatnya tidak berdiri. Tapi kalau seandainya dia berdiri nggak ada masalah gitu. Nah, maka ini tidak boleh dia mengambil rukhsah ini, karena perintahnya itu fattaqullah mastata'tum, ya. Atau fa'tu minhu mastata'tum kalau dalam hadis ini. Ya. Kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian. Berarti dia sebetulnya mampu gitu kan. Dia mampu untuk berdiri, cuman dia menganggap, ya ada sebagian orang kan gitu, dia menganggap kalau dia merasa sakit dia boleh sholat sambil duduk, ya. Padahal dia masih mampu untuk berdiri, makanya tidak boleh, dia wajib untuk tetap berdiri. Tapi kalau misalnya dia mencoba untuk berdiri kok kemudian geliyeng sirahnya gitu ya, tidak mampu sholat sambil berdiri, nah itu baru, itu memang tidak mampu, ada istita'ah. Ya, tapi kalau dia berdiri masih sanggup, masih bisa, tidak geliyeng, nggak apa gitu ya, meskipun dia sakit kondisinya, nah, maka tetap dituntut dia sholat sambil berdiri. Kemudian yang ketiga, mukhalafatu ma ja'a bil anbiya sababun min asbabil halak. Jadi menyelisihi apa yang datang dari para nabi itu salah satu sebab dari sebab-sebab kebinasaan. Ya, termasuk juga ketika kita misalnya menolak sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah mengatakan falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mereka berhati-hati. Berhati-hati dari apa? Antusibahum fitnah, tertimpa fitnah atas mereka. Kata para sahabat, sebagian dari mereka mengatakan fitnah yang dimaksud ini kesyirikan. Kok bisa syirik? Iya, karena kalau orang itu dia menyelisih perintah Nabi, mesti dia akan mengambil perintah yang lain. Ya, kalau misalnya perintah yang lain yang lebih diambil daripada perintah Nabi, maka dia telah mendudukkan perintah yang lain itu sejajar dengan perintah Nabi.
Ya. Atau bisa dengan bentuk yang lain, seperti yang dilakukan oleh orang-orang orang-orang ahlul kitab, yang mereka menjadikan Tuhan-Tuhan, pemimpin-pemimpin mereka, ya, pemuka-pemuka agama mereka itu sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan rohban mereka, ahbar, jamak dari kata rohban, itu para ahli agama mereka, kemudian orang-orang ahli ibadat mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah, anda dan min dunillah, sebagai sekutu-sekutu selain Allah. Arbaban min dunillah, sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Nah, ketika ayat ini diturunkan oleh Allah, disampaikan oleh Nabi SAW, maka ada seorang sahabat bernama Adi bin Hatim mengatakan, ya Rasulullah, lasna ya abadnahum, kami dulu nggak pernah menyembah mereka. Maka kata Nabi SAW, bukankah ketika mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, kalian ikut menghalalkannya? Bukankah ketika mereka mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, kalian juga ikut mengharamkannya? Fakadzalika ibadatuhum, seperti itulah bentuk ibadah mereka, ya. Jadi kalau ada orang menyelisih perintah Nabi, berarti mesti dia tunduk kepada perintah yang lain, ya, atau mengutamakan perintah yang lain, yang tentu ini bisa menjadikan apa? Dia bisa terjerumus ke dalam kesyirikan, ya. Au yusibahum adzabun alim, atau menimpa mereka azab yang pedih. Bedakan menyelisihi di sini yang dimaksud menolak, ya, dengan tidak mengamalkannya, tapi menerima. Ya, seperti contoh misalnya seseorang dia mendapat perintah dari Nabi, ada sebuah hadis Nabi SAW yang dia baca dan dia pahami. Tuntutannya dia harus melakukan perintah Nabi dalam hadis tersebut. Tapi dia tidak bisa mengamalkannya. Kenapa? Karena mengikuti cenderung kepada syahwat atau hawa nafsu. Tapi dia terima hadis itu, dia tidak tolak hadis itu. Nah, maka ini sifatnya berbeda dengan yang diancamkan di dalam ayat tadi. Ya, bentuk menyelisih sunnah atau ajaran Nabi SAW ini adalah bentuk penolakan kepada ajaran Nabi atau kesombongan di dalam menjalankan ajaran Nabi. Nah, itu akan menjadikan, ya, binasa. Ya, sebagaimana sunnah itu diibaratkan oleh Imam Malik sebagai bahteranya Nabi Nuh, yang menjadi apa? Tempat yang paling aman untuk menyelamatkan diri dari kebinasaan. Ya. Berarti menerima sunnah itu bagian daripada sebab, ya, keselamatan, sedangkan menolak sunnah berarti sebab kebinasaan. Begitu. Kemudian yang keempat, kathratul as'ilatil madhmumati sababun min asbabil ikhtilaf. Banyaknya bertanya yang tercela, ya. Nah, ini tambahan ini kalimat madhmumah yang tercela. Kok mati? Ini mati karena baterainya, ya. Tidak nyala, ya. Mati. Habis. Oh, bisa. Iya. Jadi banyaknya bertanya yang tercela ini, ya, tercela madhmumah. Karena tidak semua bentuk banyak bertanya itu madhmumah, tercela gitu, ya. Sababun min asbabil ikhtilaf adalah merupakan salah satu sebab dari sebab-sebab perselisihan dan, ya, bencana, al-halak, kebinasaan. Nah, contohnya mithlus su'al amma sakata anhu syara'u. Contohnya adalah menanyakan sesuatu yang syariat itu diam terhadapnya, walam yubayyinhu, dan tidak menjelaskannya. Ini kalau terlalu berdalam-dalam, ya, untuk menanyakan hal-hal yang semacam ini, ya, maka ini rugi sendiri orangnya. Ya, minimal dia akan memperberat dirinya, ya, untuk hal-hal yang bisa jadi dimaafkan oleh Allah di dalam perkara-perkara yang didiamkan tersebut. Kemudian qaidun mustamatun minal hadits tasya', kaidah yang diambil dari hadis ke-9. Yang pertama qaidatun fiqhiyah, satu kaidah fikih,
al-aslu fin nahyi at-tahrim ma lam ya'ti sarifun yasrifuhu. Al-aslu, asal fin nahyi, di dalam larangan, ya, asal dalam larangan itu adalah at-tahrim, terlarang, ya, haram hukumnya. Ya. Jadi kalau ada kata-kata al-aslu fin nahyi tahrim ini, ya. Jadi kalau kita misalnya mendapati ada lafadz larangan di dalam syariat, entah itu ayat Quran atau hadis Nabi, sedangkan kita belum mengetahui ini larangan yang bersifat haram atau makruh, maka sikap kita yang terbaik adalah menjauhinya. Ya, sikap yang baik adalah menjauhinya. Karena apa? Asal dari larangan itu tahrim, haram hukumnya. Malam ya'ti sarifun yasrifu, selama tidak datang sesuatu yang memalingkan dari hukum haramnya itu menjadi hukum larangan yang bersifat apa? Makruh gitu ya, atau khilaful aula, menyelisihi yang lebih utama, tapi tidak sampai haram ya. Nah itu harus ada sarif yasrifuhu, harus ada sarif yang sesuatu yang bisa memalingkan dari status hukum asalnya itu haram menjadi tidak haram. Ini apa ini mas? We encountered an issue. Oke. Klik oke. Oke. Ya. Nah contoh ya, contoh Allah Ta'ala berfirman wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekatkan diri kalian kepada zina. Fazina muharram, zina itu yang sesuatu yang diharamkan. Li'anna hadza nahyun, karena dalam hal zina ini ada larangannya. Wala yujad dalilun yujizu zina, dan tidak ada ditemukan dalil yang membolehkan untuk terjadinya perbuatan zina. Jadi kalau nggak ada dalil yang memalingkan keharamannya, maka akan tetap di atas hukum haramnya. Ya. Contoh yang lain, nahan Nabi SAW anis syurbi qa'iman. Nabi itu pernah melarang untuk minum sambil berdiri. Lakinnan nabiyya syariba qa'iman, akan tetapi Nabi pernah minum sambil berdiri. Fantaqala minat tahrimi ilal karaha, maka berpindahlah dari status hukum larangan itu yang asalnya haram, itu berpindah kepada apa? Karaha, kepada hukum makruh. Ini azan asar ya. Kita sholat dulu ya. InsyaAllah setelah sholat kita lanjutkan poin berikutnya. Sampai jam berapa ini mas? Jam 4? Setengah 4? Nah. Naktafi launa subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Kita lanjutkan kembali ya. Kalau tadi berkaitan dengan al-aslu fin nahyi at-tahrim. Ma lam ya'ti sarifun yasrifuhu. Asal dari larangan itu adalah dilarang, haram ya, haram. Kecuali jika datang sesuatu yang memalingkan hukum haram itu kepada hukum yang lain, yaitu hukum makruh. Nah sekarang kita masuk kaidah yang berikutnya, yaitu al-aslu fil amri al-wujub. Asal dari perintah itu hukumnya adalah wajib. Malam ya'ti sarifun yasrifuhu, selama tidak ada yang memalingkannya ya, tidak ada sesuatu yang memalingkan hukum wajibnya tersebut kepada hukum sunnah atau hukum mustahab. Contohnya adalah seperti Allah Ta'ala berfirman wa aqimus shalah, dan tegakkanlah oleh kalian salat. Maka fa'ada uha wajib, maka menjalankan salat ini, menegakkan salat ini hukumnya wajib karena perintah. Dan tidak kita dapati adanya sesuatu yang memalingkan dari perintah tersebut kepada perintah yang bersifat anjuran. Itu tidak ada. Nah, maka tetap berlaku apa? Perintah itu sebagai perintah yang berhukum wajib. Jadi kaidah-kaidah seperti ini ya perlu untuk dipelajari agar supaya kita memahami ini adalah wajib atau sunnah, ini adalah larangan haram atau makruh. Misalun akhar, contoh yang lain, as-sutratu lil musalli, menggunakan sutroh untuk orang yang sholat.
Amara bihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan untuk menggunakan sutra. Ya, atau sholat seseorang itu hendaklah mendekat kepada sutrohnya, kan begitu ya. Lakin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya shalla ala ghairi sutratin. Nabi pernah sholat dengan tanpa sutroh. Fansarafal amru lil istihbab, maka ya hukum perintah menggunakan sutroh di dalam sholat dari hukum asalnya wajib karena ada dalil yang memalingkan kewajibannya tersebut, yaitu perbuatan Nabi yang sholat tanpa sutroh, menjadikan perintah menggunakan sutroh itu hukumnya mustahab, dianjurkan saja, tidak wajib, gitu ya. Ini kaidah yang apa ya istilahnya itu, kaidah yang sering ya digunakan. Meskipun untuk menetapkan hukum wajib, sunnah, hukum haram atau makruh ini, selain poin ini ada yang lain gitu ya, ada yang lain. Tapi ini yang paling sering digunakan untuk menentukan hukum wajib, sunnah, makruh atau haramnya sesuatu. Kemudian yang ketiga, al-wajibat tasqutu bil ajzi. Jadi kewajiban-kewajiban itu bisa gugur dengan sebab kelemahan. Maksudnya kelemahan itu apa? Ketidakmampuan dalam mewujudkannya. Ya, ketidakmampuan dalam mewujudkannya. Na'khudhu hadhil qa'idata min qawlihi sallallahu alaihi wasallam fa'tu minhu mastata'tum. Ya, kita mengambil kaidah ini dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka laksanakanlah dari perintah itu sesuai dengan kemampuanmu. Ya. Jadi kalau ada kelemahan, tidak mampu, maka gugur kewajiban yang awalnya wajib untuk dikerjakan. Contoh, al-qiyamu fis shalah lakin yasqutu 'indal ajzi. Salat sambil berdiri. Salat sambil berdiri ini hukumnya wajib, tidak boleh ditinggalkan. Ya. Akan tetapi ketika orang itu dalam mengerjakan salat dia tidak sanggup untuk berdiri, lemah dia untuk berdiri, tidak mampu dia berdiri, dia sudah berusaha untuk berdiri tetap tidak mampu untuk dia berdiri, maka ya hukum wajibnya berdiri dalam sholat bagi dia sudah tidak lagi wajib, ya, sudah tidak lagi wajib. Kemudian yang keempat, al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Sesuatu yang mudah itu tidak gugur dengan sebab sesuatu yang sulit. Na'khudhuha min qauli sallallahu alaihi wasallam mastata'tum. Kita mengambil kaidah ini dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kalian. Ya, contohnya adalah asyakhsul ladzi la yastati'ul qiyam naqulu yasqutu 'ankal qiyam lakinnas sujuda war ruku'a la yasqut. Jadi sesuatu yang mudah itu tidak gugur dengan sesuatu yang sulit. Maksudnya apa? Kalau ada suatu pengamalan ibadah atau pengamalan agama, ya, yang satu poin atau satu sisi dia tidak mampu kerjakan, tapi sisi yang lain dia bisa mengerjakannya, maka sisi yang tidak memungkinkan dia untuk mengerjakannya karena kesulitan tidak menggugurkan sisi yang mudah untuk dia kerjakan. Contoh ini, seseorang yang dia tidak mampu sholat sambil berdiri, kita mengatakan gugur kewajibanmu untuk sholat sambil berdiri. Tapi apakah sujud dan rukuknya itu gugur sebab dia tidak bisa berdiri? Tidak. Kenapa? Karena rukuk dan sujud mudah bagi dia untuk mengerjakannya. Yang tidak sanggup dia kerjakan hanyalah berdiri. Makanya kemudian kalau ada orang sholat, dia tidak kuat berdiri lama, ya, atau dia tidak sangguplah berdiri, maka dia sholat sambil duduk. Tapi ketika dia sedang dalam keadaan rukuk itu dia bisa berdiri untuk rukuk atau untuk i'tidal dengan waktu yang tidak lama, dan kemudian dia sujud bisa mengerjakannya, maka dia wajib untuk mengerjakannya sesuai dengan ketentuan wajibnya.
Sehingga dia hanya duduk kala dia berdiri, tapi ketika dia rukuk dia berdiri untuk rukuk, dia i'tidal berdiri dan kemudian dia sujud dan melakukan gerakan sholat yang lain. Ya. Karena apa? Al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Sesuatu yang mudah itu tidak gugur karena sesuatu yang sulit. Nah, sampai sini ada pertanyaan. Ini untuk hadis berikutnya, hadis yang ke-10 kita. Oh, hadis ke-10 ini sedikit ya. Gimana, kita lanjutkan atau pertanyaan? Pertanyaan saja, ya silakan. Oh ya, kemarin ujiannya yang bagus dapat berapa? Tidak ada yang 100 ya? Tidak ada. Banyak yang terjebak. 95 berarti salah 1. Siapa itu? Hah? Oh, Mas Sofri, Masya Allah. Salahnya yang mana Mas Sofri? Oh iya. Iya, bukan termasuk takdir itu ya. Catatan amal itu bukan termasuk catatan takdir, beda. Ya. Beda. Nah, takdir yaumi itu catatan takdir, bukan catatan amal. Nah, misal contoh yang lain ini untuk maisur la yasqutu bil ma'sur. Contohnya misalnya kalau orang itu punya anggota badan yang wajib kena wudhu tapi terpotong, misalnya pergelangan tangannya itu terpotong misalnya. Ya, ketika dia wudhu, maka apakah terus kemudian gugur kewajiban membasuh tangan yang tersisa karena sebab tidak ada telapak tangan yang harus dibasuh, kan gitu ya? Maka tentu tidak, gitu. Tentu tidak. Ya, tentu tidak. Sehingga kesulitan untuk membasuh telapak tangan tidak membuat gugur sesuatu yang mudah untuk dilakukan dalam pembasuhan tangan, yaitu apa? Sisa tangan yang lain. Sehingga sisa tangan yang lain pun tetap wajib dibasuh, kan itu ya. Dibasuh. Ya. Itu makna dari kaidah itu. Contoh dari kaidah. Jadi kaidah-kaidah ini kalau kita menghafal itu akan lebih memudahkan kita karena kaidah-kaidah ini dibangun dari dalil. Kadang kalau kita langsung berdalil itu merujuk ke dalil itu kadang-kadang membingungkan. Tapi kalau sudah muncul kaidahnya itu bisa kita pahami dan ini bisa kita bawa ke banyak masalah yang sesuai gitu ya, yang di dalam lingkup kaidah tersebut. Itu diantara salah satu manfaat untuk kita mengenal kaidah-kaidah baik dalam fikih atau dalam yang lain. Ada pertanyaan? Ada ya, ditutup ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa rahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.